semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang Ballerina Farm yang lagi viral banget dan kontroversi banget guys. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, Ballerina Farm adalah sebuah akun Instagram milik keluarga influencer guys. Keluarga influencer yang cukup terkenal di dunia karena udah memiliki sekitar 9 juta lebih followers di Instagram dan belasan juta di TikTok. Mungkin kalian udah ada yang follow ya guys dari lama dan mungkin ada fansnya juga. Nah, kenapa mereka begitu terkenal dan disukai orang-orang? Karena kehidupannya sederhana. Hannah Nilman ini sebagai sang istri mempertontonkan setiap kesehariannya untuk mengurus rumah tangga, mengurus 8 anak sendiri guys, 8 anak dengan sangat sederhana. Mereka tinggal di peternakan, terus mereka makan makanan dari yang mereka hasilkan. Jadi beda banget sama kehidupan kita sekarang ini guys. Mereka kesehariannya masak, beternak, dan mereka juga punya bisnis jualan daging sapi, daging babi, peralatan makanan panggang-panggangan, peralatan rumah tangga, makan makanan sehat gitu. Nah, sebenarnya gue pernah baca juga di salah satu artikel kalau misalkan penghasilan mereka itu sebenarnya nggak sebanding sama apa yang mereka kos yang mereka keluarkan karena tanah yang mereka tinggali itu termasuk tanah yang mahal segala macam gitu. Jadi yang mereka jual sebenarnya keseharian kehidupan mereka ini guys melalui konten-kontennya ini gitu. Nah, sampai suatu hari itu rilislah satu artikel dari London of Times atau New York Times gue lupa yang bikin netizen dan followernya kaget yang jadi perbincangan belakangan ini. Nah, sebelumnya lagi itu sebenarnya netizen atau followernya tuh udah mulai ke-trigger sama satu postingannya Hannah, di mana dia lagi ulang tahun, guys. Dia lagi ulang tahun, terus udah gitu dia dapat paket hadiah dari suaminya Daniel. Dia udah seneng banget kan, karena dia pikir itu tiket ke Yunani, karena dia pengen banget ke Yunani. Di situ dia tuh kayak, wah kayaknya ke Yunani deh. Kayaknya ini tiket ke Yunani gitu. Dia udah kayak ngarepin banget gitu. Paket coklat gitu dari kurir lah. Tapi waktu dia buka ternyata sih apron egg. Jadi kayak celemek gitu buat naruh telur. Karena kan mereka punya peternakan ayam. Jadi katanya daripada bawa-bawa telur dari peternakan pakai keranjang, mendingan ditaruh di apron gitu gitu. Netizen tuh sempet kaget dan kayak kecewa gitu. Lah kok lu ngasih istri lu yang udah ngelahirin lu 8 ngasih lu 8 anak, ngurusin rumah tangga setiap harinya cuman apron gitu. Jadi banyak yang ke-trigger dan kesel di sini awalnya gitu. Lalu dilanjutlah dengan rilisnya satu artikel wawancara yang bikin orang-orang shock banget. Pada bulan Juli 2024, The Times of London menerbitkan sebuah profil tentang Hannah Nilman dari Ballerina Farm yang menggambarkan gambaran suram tentang kehidupan Hannah yang seharusnya indah. Di seluruh profil tersebut, ada yang namanya jurnalis Meghan Agnew guys, mengunjungi Hannah dan Daniel ini ke pertanian mereka. Terus yang dia lihat tuh bahwa fantasi yang selama ini di keindahan kehidupan yang selama ini dipertontonkan tuh sebenarnya hanyalah fantasi belaka. Kenapa sebut fantasi belaka? Karena si jurnalis ini nggak berpatokan sama wawancaranya aja. Mereka dia ngelihat kesehariannya Hannah, gimana susahnya Hannah, struggle-nya Hannah, terus lingkungannya bagaimana gitu. Nah, Meghan menunjukkan pada beberapa kesempatan kalau dia tuh nggak sempat berbicara langsung sama Hannah karena setiap kali Hannah mau jawab tuh langsung kayak diinterupsi, dijawab sama suaminya. Jadi setiap kali Hannah mau jawab terus aja dipotong-potong gitu. Jadi kebanyakan terus dikoreksi sama suami. Jadi susah gitu buat dapetin jawaban Hannah yang sesungguhnya gitu. Cuman ada satu ketika waktu lagi ngomongin melahirkan nih, Hannah kan punya 8 anak ya. Suaminya lagi nelfon, terus Hannah bilang, iya ada satu anak dia yang dia pakai epidural guys, sisanya enggak. Dia beneran nggak normal, nggak di rumah sakit. Kebayang nggak 8 anak guys, yang di rumah sakit aja udah kewalahan, udah ketakutan 8 anak di rumah dan cuma sekali doang dia pakai epidural. Itu pun di saat suaminya nggak ada, karena suaminya nggak setuju kalau misalnya ada bahan kimia yang dimasukin ke dalam badan si Hana ini. Itu benar-benar gila banget. Dari situ aja udah kayak oh my god gitu. Nah gitu Meghan juga mengungkapkan bahwa Daniel menuntut agar dirinya dan Hannah menikah dan hamil dalam 3 bulan pertama pertemuan mereka. Jadi pengen cepet-cepet, si Daniel tuh pengen cepet-cepet buat ngawinin si Hannah gitu. Padahal si Hannah bilang, kita setahun dulu deh pacaran karena dia mau nyelesain studinya di Juilliard. Nah, ngomongin soal Juilliard nih guys. Ini yang paling bikin orang ke-trigger dan sakit. Gue bacanya aja sampai sedih banget di sini. Juilliard tuh sebenarnya tata tertinggi buat sekolah seni di dunia. Jadi seniman-seniman besar tuh kalau udah masuk Juilliard tuh keren banget gitu. Nah,
Si Hana ini salah satu murid dari Juliet, kebayang nggak? Seberapa besar bakatnya, seberapa besar mimpinya. Awalnya tuh katanya tuh si Hana tuh nggak tertarik kencan sama Daniel ini. Tapi si Daniel tuh nggak ngomong gitu kalau misalkan dia tuh ngejar-ngejar si Hana. Dan ternyata yang bikin netizen tambah ke-trigger, yang suami yang ngasih apron X sama istrinya yang lagi ulang tahun ini adalah miliarder pemilik perusahaan JetBlue, perusahaan maskapai JetBlue. Papahnya tuh pemilik JetBlue, dia tuh pewaris gitu, kaya raya banget guys. Tapi dia ya mungkin pilihan mereka untuk hidup sederhana, tapi seenggaknya nggak gitu banget sama istrinya. Itu yang bikin orang-orang tambah kesel gitu guys. Nah, ngomongin soal Juilliard School ini tuh sebenarnya passionnya bener-bener bukan kaleng-kaleng guys. Dia pernah posting di Instagram, nih gue bacain dan translate dikit-dikit, maaf kalau salah. Dan waktu gue baca postingan ini, setelah tahu cerita ini tuh jadi kayak berbeda dan sedih banget gitu. Dia harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk menikah muda dan punya anak, 8 anak dengan kondisi seperti itu guys. Aku mulai menari di usia 9 tahun, biasanya balerina itu mulai menari di usia 3 tahun. Biasanya iya anak gue juga dulu mulai nari itu umur 3 tahun karena masih lentur gitu guys, kurang lebih. Mempunyai 7 saudara laki-laki, ibuku ingin memberikanku sebuah hobi di luar bergulat dan football. Kebayangkan punya saudara cowok banyak, di rumah ya kerjaannya main bola, segala macam gitu. Yang mana banyak aku dapatkan di rumah. Aku ingat pulang ke rumah di minggu pertama kelas tari, aku begitu kecil hati, aku merasa nggak bisa ngejar para gadis-gadis itu gitu. Ibuku membantuku mengulangi langkah di ruang keluarga pada bure, aduh gue sampai nangis deh. Mamanya tuh sampai belajar bareng sama anaknya guys, supaya encourage anaknya supaya lu bisa gitu. Aku mulai menangis, itu sangat sulit. Aku tidak mau menari lagi rasanya. Perjuangan awal dia aja udah struggle itu guys. Dia melihatku dan berkata, kau benar-benar mau menyerah pada mimpimu, kata ibunya. Jadi aku mencoba lagi minggu berikutnya. 2 tahun kemudian guruku berkata pada ibuku, aku bisa melihat Hana bisa ke Juilliard. Mamanya kaget guys. Bahkan kami tidak mampu membeli point shoes, sepatu balet yang orang bisa tinggi berdiri gini. Aku tidak pernah mendengar nama sekolah itu, dan aku mencari di internet. Langsung dia suka gitu sama yang dia cari dulu, kayak wow gitu, Juilliard ternyata gitu. Lalu dia besokannya membuat tulisan di dinding kamar, tulisan Juilliard here I come, buat motivasi dia gitu. Nah, dia tuh kayak lagi bersiap buat mempersiapkan olimpiade. Walau ini ternyata lebih susah gitu. Kebayang nggak? 6 tahun dia nyiapin buat masuk sekolah itu. Dia belajar mati-matian 6 tahun, belajar balet mati-matian 6 tahun. Kata ibuku dia menghabiskan $10.000 untuk sepatu balet selama tahun-tahun itu. Jumlah yang sangat banyak untuk orang tua dengan 9 anak yang hanya mempunyai toko bunga kecil. Jadi keluarga mereka tuh bukan keluarga yang berada gitu. Jadi mamanya sampai bela-belain buat biar mimpi anaknya tuh tercapai. Aku pun berusia 17 tahun saat hari itu tiba. Pagi itu di New York City dimulai dengan ruangan penuh dengan balerina dari seluruh dunia. Karena semua balerina tuh pengen masuk Juilliard. Dan you know why? Cuma 12 orang 1 tahun diterima di Juilliard. Sebegitu susahnya masuk sekolah ini. Makanya orang gila-gilaan mati-matian buat belajar balet sebelum bisa audisi gitu. Lalu audisi kan, pengeliminasinya dimulai dari 5 menit pertama, terus guru-guru bakal berjalan lewatin ruangan, terus bilang kasih sinyal, lu nggak keterima gitu, terus mereka harus keluar gitu. Sampai pada akhir hari tersisa 6 balerina termasuk si Hana ini. Terus gurunya bilang, udah nggak ada lagi eliminasi katanya. Kalian tunggu aja kabar setelah audisi regional selesai, kata gurunya gitu. Aku masih ingat 3 minggu setelahnya saat aku menyadari ada panggilan tak terjawab dari New York City. Hatiku berdebar kencang, tanganku gemetaran sambil menelpon balik. Hello Hana, this is Sarah from Juilliard. Just want to inform you that you have been accepted to the dance program. I will never forget that day, kata dia gitu. Dia gak akan bisa lupain. Kita bisa lihat ya, dari postingan ini, seberapa dia berjuang buat masuk Juilliard, seberapa besar bakat dia sebagai balerina, seberapa besar mimpi dia yang akhirnya harus dia kubur dalam-dalam demi seorang laki-laki guys. Nah mungkin ada yang bilang itu kan keputusan dia untuk menikah, punya anak dan hidup sederhana. Nggak gitu juga guys. Hana ya waktu itu masih muda banget, bahkan sekarang pun masih muda. Dia menikah muda sekali, lagi sekolah dia menikah tuh karena
ya gitulah, dideketin gila-gilaan sama si Daniel ini. Daniel ini sampai seorang miliarder. Dia si Hana masih labil lah kasarnya. Dideketin cowok miliarder. Awalnya dia nggak suka, dia tidak tertarik untuk berkencan dengan Daniel. Si Daniel tuh sampai katanya ngejar-ngejar kemana-mana. Terus yang paling puncaknya tuh dia pesan tiket di pesawat supaya bisa duduk sebelah sama si Hana dalam penerbangan 5 sampai 6 jam buat PDKT sama si Hana ini. Dan ini kan seperti kita tahu pemilik dari JetBlue, dia bisa tentuin dia mau duduk di mana gitu, kalau lebih kayak gitu, punya privilege gitu. Terus dia deketin si Hana tuh, yang namanya lama-lama kerayu sama sama cowok yang bucin. Dia pikir kan hidupnya bakal, wow, gue bakal bahagia, gue sesudah menikah sama dia mungkin gue bakal bisa lanjutin karir gue gitu. Tapi kenyataannya setelah menikah nggak berhenti tuh Hana punya anak sampai 8. Kenapa bisa kayak gitu guys? Setelah gue teliti-teliti dan baca-baca, ternyata mereka tuh adalah keluarga Mormon guys. Mereka tuh menganut satu agama yang disebut Mormon di Amerika. Gue nggak tahu nih, si Hana tuh awalnya adalah seorang Mormon atau dia jadi seorang Mormon ketika menikah sama Daniel. Ini yang gue masih belum ketemu. Tapi yang feeling gue sih, Hana mungkin awalnya biasa karena dia kan, gue liat kehidupan mamahnya biasa gitu, kayak dia ke Juilliard School, kayak ya kehidupan kayak orang-orang biasa gitu, yang meraih mimpinya, seorang perempuan yang emansipasi, yang punya mimpi gitu besar gitu kan. Sedangkan kalau di Mormon ini patriarki tinggi sekali, perempuan tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya gue rasa sih Hana awalnya bukan Mormon dan menikah sama Daniel akhirnya menjadi keluarga Mormon guys. Mormon itu apa? Mormon itu sebuah sekte sesat di Amerika yang mengaku dirinya sebagian dari Kristen. Tapi orang Kristen gak mau ngakui mereka karena ajaran mereka banyak yang melenceng. Bahkan pemimpin mereka tuh dihukum mati di Amerika waktu itu oleh pemerintah karena mengajarkan ajaran-ajaran yang gak baik gitu guys. Ajaran-ajaran gak baik seperti apa? Karena bertentangan sama Alkitab. Mereka punya kitab sendiri, namanya kitab Mormon, yang katanya punya nabi gitu. Ya mereka tetap pakai Alkitab, tapi mereka punya kitab juga namanya kitab Mormon. Ada nabi palsu gitu lah, mereka mempercayai ada nabi apa namanya gue lupa, yang datang ngasih nubuatan, terus mereka bikin kitab segala macam. Yang kagetnya setelah pemimpinnya dihukum mati tuh komunitas itu berkembang, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia pun katanya ada, namanya tuh Jesus, kalau bahasa Indonesia tuh pengikut apa sih, kelompok suci akhir zaman gitu kalau nggak salah guys, kelompok suci akhir zaman yang mereka ngerasa itu kalau misalkan mereka tuh orang-orang terpilih gitu di akhir zaman ini. Banyak kalau misalkan sebagai orang Kristen kan bisa Google lagi, banyak sekali ajaran-ajaran mereka yang bertolak belakang sama Alkitab sih guys. Tapi yang sebenarnya paling mencolok tuh karena patriarkinya mereka tuh keras banget. Mereka tuh keras banget, strict banget. Berasa kayak di Korea Utara lah guys. Bajunya nggak boleh yang terbuka, jadi harus sederhana banget kayak zaman dulu ya, nggak bisa modis gitu. Lalu yang seperti kita lihat dari keluarga Balina Farm ini, kalau kalian lihat Instagramnya, baju anak-anaknya ya masih kayak pakai zaman dulu, kotak-kotak, nggak kayak anak zaman sekarang gitu. Terus si Hanahnya sederhana banget, jarang make upan gitu. Bahkan tadi kan dibilang lagi melahirkan pun nggak boleh pakai epidural, nggak boleh ada kimia masuk, bayang nggak boleh pakai anti nyeri, lagi melahirkan sesakit itu 8 anak guys di rumah gitu. Karena suaminya fanatik gitu, kalau misalkan perempuan tuh harus diam di rumah, terus nggak boleh makan makanan yang nggak sehat, harus makan makanannya dari alam, benar-benar strict banget, nggak bisa ngikutin kehidupan modern zaman sekarang. Cuman yang gue kaget sih, ternyata anggota Mormon ini sekarang udah main TikTok ya, jadi influencer gitu kan, TikTok, Instagram gitu. Sebelumnya gue pernah nonton satu acara TV gitu ya, ngasih tahu tentang Mormon itu, mereka tinggal di satu lingkungan aja, terus mereka kayak menanam sendiri, terus saling barter gitu. Jadi mereka nggak tercampur sama dunia luar, kurang lebih kayak gitulah. Di sini ya gue agak kagetnya mereka ternyata mungkin ya salah satu tujuannya untuk memperlihatkan kehidupan sederhana anggota Mormon itu seperti apa. Karena gue baca lagi kalau misalkan perempuan itu tugasnya adalah memberitakan kabar tentang agama ini dan menuntun keluarganya untuk ke jalannya Tuhan gitu. Cuman tugas wanita itu aja sama ngurus rumah tangga, nggak, yang lain nggak boleh. Makanya Hana harus mengubur mimpinya dalam-dalam sedalam mungkin. Ketika menikah dengan Daniel ini yang bikin orang tambah kesel dan tambah sedih gitu. Orang follower udah banyak, mereka pikir wah kehidupannya cantik banget, kehidupannya sederhana, asik ya hidupnya gitu. Kok dia bisa ya kayak gitu, dia hebat banget. Ternyata itu bukan kemauannya dia. Nggak tahu ya sekarang kalau misalkan dari awal ceritanya dari artikel yang di New York Times itu ya emang sebenarnya
dia kayak terpaksa gitu untuk hidup seperti itu. Emang ada beberapa wanita yang mau jadi ibu rumah tangga, senang jadi ibu rumah tangga, punya anak, ngurusin anak segala macam, tapi banyak juga wanita yang mau berkarir gitu guys. Setiap orang punya bakatnya masing-masing, dan ketika menikah banyak sekali wanita yang harus mengubur mimpinya dalam-dalam guys. Ada yang karena faktor keadaan, ada yang karena yang sama suaminya nggak boleh. Ini yang paling sedih sih, karena sama suaminya nggak boleh. Udah gitu, karena dia punya 8 anak, gimana cara dia mau latihan balet, mau pentas sana sini gitu. Kebayang nggak guys? Gitu. Penggambaran paling bagus untuk kisah perempuan yang kehilangan jati diri setelah menikah itu, balik lagi gue ke film ini, gue selalu bahas film ini setiap kali ada kisah kayak gini, itu Kim Joo Young Born in 1982 ya, dimana seseorang wanita kehilangan jati dirinya ketika menikah dan punya anak. Langsung jadi orang yang berbeda, karena dunia langsung berubah 180 derajat. Bukan nggak bersyukur, bukannya kehidupan baru ini nggak baik, tapi banyak hal yang berubah yang bikin kaget gitu, bikin kaget seorang wanita. Dan banyak juga yang harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Gue baca banyak yang S2, cum laude segala macam, makanya jadi ibu rumah tangga. Bukan hal yang buruk guys, ibu rumah tangga, hal yang baik, hal yang mulia gitu. Tapi bagaimana sedihnya gitu ketika harus mengubur mimpi dalam-dalam. Nggak banyak juga, yang gue bersyukur sih zaman sekarang udah mulai wanita yang udah menikah masih bisa mengejar mimpinya gitu, jadi tetap jadi seseorang yang hebat. Dan tapinya banyak juga yang akhirnya susah untuk mengejar mimpinya lagi guys, karena keadaan, karena udah capek di rumah, karena mungkin ya seperti Hana ini. Yang paling sedih sih seperti Hana ini, karena dia dipaksa untuk seperti itu guys. Kalau misalnya kalian lihat postingan Instagramnya, dulu sih mungkin lihatnya, oh dia happy ya segala macam. Tapi setelah tahu wawancara ini dan segala sesuatu dark side-nya gitu, kalian akan melihat postingannya dengan perspektif yang berbeda. Ada postingan dia nari-nari, dia kan suka banget nari kan, di ladang, dia nari di living room, anak-anaknya nari, dia balet sendiri gitu. Di situ tuh ngeliatin kalau dia tuh masih merindukan jadi balerina. Dan lebih sedihnya lagi, gue baca lagi nih, nggak tahu benar atau enggak, balerina farm adalah nama yang dipakai suaminya yang milih nama itu buat ngolok-ngolok si Hana. Balerina yang harus tinggal di pedesaan, yang harus beternak pada akhirnya. Semua lisensi balerina farm, akun-akunnya katanya dipegang suaminya, jadi uangnya masuk ke suaminya semua. Kebayang suaminya sekaya apa? Uang dari konten, uang dari maskapainya, dari warisannya. Tapi dia cuma ngasih istrinya apron egg doang guys di ulang tahunnya. Sedih banget. Lalu ada yang komen lagi. Ini komennya benar-benar dark banget dan sedih banget. Gue kayak lihat balerina di mesin musik, di kotak musik, yang cuma nari di kotak musik buat nyenengin orang. Tapi dia nggak bisa bebas buat menari di dunia. Aduh, gue sampai mau nangis setiap kali bahas kisah ini. Gue pas baca-baca, semakin dibaca semakin sakit hati, semakin sedih gitu. Pesannya ya itu buat kalian semua, mungkin apa yang kita lihat di internet tuh nggak seperti yang kelihatannya guys. Banyak yang influencer kita lihat, wah hidupnya enak ya, ternyata kan dalamnya seperti ini. Berapa kali kita dijebak sama kehidupan indah di media sosial, ternyata ya nggak seperti itu aslinya. Dan buat para laki-laki ya, lebih hargailah perempuan, lebih hargailah istrimu. Kalau misalnya belum menikah, nanti kalau menikah istrinya seorang wanita karir dan berbakat, ya jangan sampai menghalangi mimpi istrimu. Kasihan loh, dia juga kayak kalian punya mimpi yang mau dia raih gitu. Buat cewek-cewek ya jangan sampai hilang mimpinya, walaupun udah menikah dan punya anak, ketika anaknya besar raih lagi mimpinya, pasti bisa. Gue sendiri pun lagi self reminder banget buat gue untuk gak mengubur mimpi gue dalam lagi, untuk kembali lagi bermimpi dan meraih mimpi itu guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Ketemu lagi di konten berikutnya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau salah informasi. See you, bye.